Ketika polisi ini sedang melakukan penyelidikan ya, Clay ini tidak segan-segan untuk mendatangi si penyidik ini dan mengacungkan jari tengahnya sambil bilang, "Bongak kalian semua, kalian gak akan bisa menemukan apa-apa." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal tentang kasus penghilangan nyawa yang menimpa seorang perempuan bernama Jackie Weller. Nah, peristiwa tragis ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2011 lalu dan baru menemukan titik terang 2 tahun kemudian sejak korban pertama kali dinyatakan menghilang. Kasus ini berjalan cukup lama karena si pelaku itu betul-betul pandai kali dalam menyembunyikan jasad korban ini, Bahkan polisi itu sampai harus membuat kesepakatan dengan pelaku supaya dia ini mau mengakui segala perbuatannya, dan sebagai imbalannya nanti si pelaku ini akan mendapatkan pengurangan masa tahanan. Sampai segitunya. Ada banyak sekali misteri dan detail cerita yang mengiris hati dalam kasus ini, Penasaran kalian sama kasusnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi Jackie Weller ini lahir di Missouri, Amerika pada tanggal 26 Desember tahun 1971 dengan nama lahir Jackie Sue Rawson. Nah, dia ini adalah anak kedua dari pasangan Stan Rawson dan juga Robbie Rawson, Sedangkan kakak perempuannya si Jackie ini bernama Cheryl Brennick. Usia si Jackie sama kakaknya ini lumayan jauh, berbeda sekitar 10 tahun. Oleh karena itu sejak kecil hubungan mereka ini nggak pernah dekat kali lah gitu. Ditambah lagi pada usia 16 tahun kakaknya si Cheryl ini sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bob. Terus nggak lama setelah menikah si Cheryl ini pun langsung dinyatakan positif hamil dan dia semakin disibukkan dengan urusan rumah tangganya lah ya kan. Sementara di momen itu Jackie si adiknya ini masih menikmati masa kanak-kanaknya, sedangkan si Cheryl si kakak sudah menjadi seorang istri dan juga ibu di usia muda. Kondisi tersebutlah yang akhirnya membuat mereka adik-beradik sampan golek ini berjarak, dan hal ini pun terus berlanjut hingga tanpa terasa Jackie sudah memasuki usia 30 tahunan. Jadi dari dulu tuh si Jackie sama kakak kandungnya si Cheryl ini nggak begitu akrab gara-gara usia terlalu jauh, kakaknya udah terlanjur cepat menikah ya, jadi nggak ada kesempatan untuk bisa ngebonding bareng gitu loh, Nah, di usianya si Jackie yang sudah kepala 3 ini, Jackie pun akhirnya jatuh cinta dengan seorang laki-laki bernama James Clay Waller. Singkat cerita, pada tahun 1990-an, Jackie yang waktu itu berusia 19 tahun pun menikahlah dengan pacarnya ini si Clay. Nah, karena pada saat itu beberapa tahun setelah menikah Jackie dan si Clay ini belum juga dikaruniai anak, mereka pun memutuskan untuk mengikuti program bayi tabung. Singkat cerita, program bayi tabung itu pun akhirnya berhasil, Dan pada tanggal 14 Oktober tahun 2005, Jackie ini melahirkan 3 anak kembar sekaligus. Perempuan, laki-laki, perempuan. Yang satu namanya Avery, Maddox, sama si Edison. Ya, nah pas Jackie ini hamil sampai dengan melahirkan, hubungannya sama kakaknya si Cheryl itu tiba-tiba jadi dekat gitu, Hal ini terjadi karena untuk pertama kalinya mereka tuh merasa saling punya kesamaan lah gitu, sama-sama udah menikah ya kan, sama-sama udah pernah hamil dan sekarang sama-sama udah punya anak gitu. Jadi yang dari awalnya agak jauh sekarang udah mulai mendekat kakak beradik ini. Tapi sayangnya meskipun kedekatan antara mereka ini mulai terjalin, ternyata hal itu tidak membuat Cheryl ini dekat juga sama si Clay, adik iparnya atau suami adiknya si Jackie. Semakin hari si Cheryl ini justru semakin tahu tentang bagaimana tabiat si Clay yang sebenarnya, Ternyata selama ini si Clay itu bukanlah orang yang bertanggung jawab gitu loh. Dimana pada saat itu Clay ini nggak punya pekerjaan tetap, karena dia itu selalu dipecat gitu dari tempat dia bekerja. Dan kondisi itulah yang memaksa Jackie ikut turun tangan tuh dalam menghidupi keluarganya. Untungnya pula si Jackie ini diterima sebagai manajer di sebuah perusahaan asuransi yang cukup besar tuh di sana. Dari situlah Jackie bisa memperoleh penghasilan yang cukup untuk bisa menghidupi ketiga anak kembarnya plus suami yang non-job ini. Dia non-job bukan gara-gara nggak ada rezekinya, dia memang malas cari kerjaan, Pun kalau misalnya dapat kerjaan tuh dipecat terus, macam nggak becus kerjanya gitu loh. Dan selain dia malas bekerja, lakinya ini si Clay Waller ini juga tidak pernah membantu si Jackie untuk mengurus anak-anak yang bertiga itu. Dan karena Clay tidak pernah memperlihatkan kepeduliannya terhadap keluarga, lama-kelamaan si Jackie juga jadi lebih sering menghabiskan waktunya dengan si kakak, dengan keluarganya si Cheryl. Karena pada saat itu hanya Cheryl lah dan keluarganya juga yang bisa mengerti kondisinya si Jackie ini, Dan cuma mereka juga yang bisa dimintain tolong kalau si Jackie ini perlu apa-apa. Lakinya nggak bisa diharapin.
Waktu itu pertama-tamanya Jackie masih bisa bersikap bodoh amat gitulah sama sikapnya si Clay lakinya ini kan. Yang terpenting baginya adalah dia bisa bekerja sehingga kebutuhan 3 anak kembarnya ini dapat terpenuhi. Tapi semakin hari sikapnya si Clay ini pun justru makin ngelunjak, makin kelewatan, tau kalian? Dimana secara mengejutkan Jackie menemukan bukti bahwa suaminya ini ternyata sering selingkuh di belakang dia. Dan parahnya lagi, Clay ini juga sudah mulai bersikap semena-mena gitu dengan menyakiti Jackie secara fisik maupun mental. Dan mulai KDRT dia. Sikap Clay yang semakin tidak terkontrol ini akhirnya buat si Jackie muak lah. Setelah bertahun-tahun dia mencoba bertahan di rumah tangganya yang udah toksik itu, akhirnya Jackie pun memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kan. Nah si Clay yang mengetahui bahwa Jackie ini ingin bercerai darinya, seketika dia langsung kayak nggak terima gitu. Nggak mau aku, enak aja kau minta cerai dari aku, udah senang kayak gini hidupan kau ya, dari dulu aku yang dampingin kan. Mulailah dia playing victim kan, mau dia diceraikan. Dia semakin sering melemparkan ancaman yang membuat Jackie ini jadi ketakutan. Jackie pun mencurahkan seluruh ketakutannya itu dalam sebuah diary di komputernya. Ini aku bacain lah beberapa yang dia tulis di diary itu ya. Yang pertama tertanggal 18 Maret 2011 Waktu itu Jackie menulis, Clay berkata bahwa aku tidak pantas hidup. Dia bilang kalau perceraian ini akan menjadi kematianku. Lanjut lagi di tanggal 23 Maret tahun 2011 Jackie menulis, Clay bilang kalau dia tidak bisa mendapatkanku, dia akan membunuh anak-anak kami. Dimana dia akan mengajak anak-anak kami pergi memancing di akhir pekan dan secara personal dia akan bilang padaku bahwa anak-anak kami tenggelam. Jadi udah mulai ada ancaman tuh yang diterima sama si Jackie dari mulutnya si Clay ini. Ditulisnya lah itu dalam diary komputernya kan. Nah setelah berkali-kali diancam oleh suaminya sendiri, Jackie jadi sangat mengkhawatirkan keselamatan dia sama 3 anak kembar yang lucu-lucu kali ini lah Akhirnya Jackie yang udah nggak tahan ini pun betul-betul ingin pisah rumah dengan Clay Dan untungnya pula nih nggak lama kemudian si Clay ini lagi-lagi dipecat dari pekerjaannya, sehingga mereka harus macam kehilangan rumahnya tuh lah. Entah kayak gimana ceritanya entah disita sama bank atau karena memang terpaksa dijual. Tapi yang jelas pada saat itu mereka udah nggak punya rumah lagi tuh. Dari situlah kesempatan si Jackie kan. Jackie pun mengajak ketiga anaknya ini tinggal sementara di rumah kakaknya si Cheryl. Sedangkan si Clay memilih untuk numpang di rumah kawan yang nggak satu rumah dia sama kakak ipar ya kan, dia agak jaim juga kan. Memang nggak dekat hubungan mereka berdua. Nah di saat yang bersamaan dengan kepindahan mereka ini proses perceraian Jackie dan Clay ini juga udah hampir final gitu. Dimana pada tanggal 1 Juni tahun 2011 Clay ini sepakat untuk membahas perceraian tersebut di kantor pengacara kan. Dan nanti kita janjian ya di kantor pengacara tanggal sekian ya Jackie ya, kata si Clay. Udah janjian memang mereka kan, memang sebelum ke persidangan kan di sana tuh ada macam konsultasi sama pengacara mereka masing-masing lah gitu kan. Nah oke nih kata si Jackie. Setelah pembahasan itu selesai Jackie pun mampir sebentar nih ke tempat tinggalnya si Clay untuk menjemput Maddox, anak laki-laki mereka kan, yang pada saat itu memang sedang menghabiskan akhir pekannya bersama ayahnya si Clay. Dari kantor pengacara si Jackie singgah bentar nih ke rumahnya si Clay untuk jemput anaknya. Nah sebelum pergi ke rumahnya si Clay ini Jackie sempat ngechat kakaknya si Cheryl. Dia bilang, "Kak, aku udah keluar dari kantor pengacara. Aku mau ke tempatnya si Clay dulu ya. Aku mau jemput Maddox, nanti aku kabarin lagi." Kata siapa Jackie. Dibalas sama kakaknya, "Oh iya deh, hati-hati kau balik rumah jam berapa kok nanti? Pokoknya aku habis jemput Maddox aku langsung balik kok. Nggak lama kok, aku bentar paling sorean aku udah nyampe rumah," katanya. "Oh ya udah kau hati-hati anaknya, kabar enak pula dek ya, kabarin kalau kau ada apa-apa," gitu. Nah dia tuh singkat cerita Jackie pun berangkat menjemput Maddox Nah awalnya nggak ada yang aneh di hari itu, tapi ditunggu hingga 3 jam kemudian tiba-tiba Jackie nggak ada kabar. Kakaknya yang ngeh nih. Barulah sekitar jam setengah 5 sore, Cheryl sang kakak yang mulai khawatir ini pun berkali-kali nelpon si Jackie, tapi tetap nggak ada respon di chat nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Nah karena takut terjadi sesuatu sama adiknya, Cheryl ini pun langsung nelpon si Clay nih. Dengan panik dan agak sedikit emosi kan, Cheryl ini ngomong, "Woi Clay, di mana si Jackie?" katanya. Udah punya feeling lah kakaknya ini. Dan kalian tahu si Clay ngomong apa? Halo, ya Cheryl ada apa?" katanya. "Udah nggak usah basa-basi kok ya, kau jelas tahu apa yang terjadi. Di mana adik aku Clay? Apa yang sudah kau lakukan sama dia? Nantilah kak, kalau kita ketemu aku kasih tahu," gitu kata si Clay. "Weh, kau jangan main-main kok ya. Kalau sampai 5 menit lagi aku nggak dengar kabar apa-apa soal si Jackie, aku langsung laporin kau ke polisi," kata si kakak. Nah mendengar Cheryl yang marah-marah, seketika Clay pun langsung mematikan teleponnya. Cheryl yang memang sudah sangat khawatir sekaligus juga sudah curiga kali sama adik iparnya ini pun, setelah ditunggu 5 menit nggak ada kabar, dia pun segera menuju ke Jackson Police Department untuk bisa melaporkan hal ini. Dan setelah polisi menerima laporan tentang Jackie di hari yang sama, yaitu pada tanggal 1 Juni 2011, secara resmi Jackie Waller dinyatakan menghilang. Langsung menghilang.
Nah, setelah mendapatkan laporan tentang hilangnya Jackie, Wak, tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung menginterogasi orang terakhir yang bertemu sama Jackie di hari tersebut, yaitu siapa? Lakinya, si Clay. Nah, menurut kesaksiannya si Clay nih, Wak, ya diceritalah sama polisi. Jadi, Pak, waktu itu sekitar jam 11 malam, 11 malam pula, 11 siang. Saya memang sempat ketemu sama si Jackie di sebuah supermarket. Terus kami berdua sempat makan siang bareng nih, Pak. Terus pisah. Barulah jam 3 sore kami ketemu lagi di kantor pengacara. Dan setelah itu Jackie memang sempat, Pak, mampir bentar ke rumah saya, ke tempat tinggal saya. Nah, kata si Clay, waktu itu Jackie ini datang ke tempat dia bukan untuk menjemput si Maddox, Wak, melainkan untuk membahas perceraian mereka lagi. Dan di momen itu mereka sempat melakukan hubungan suami istri lagi, sampai akhirnya mereka mulai cekcok tentang urusan finansial. Nah, di tengah pertengkaran itu, Pak, tiba-tiba si Jackie pergi nih dari tempat tinggal saya dengan berjalan kaki sendirian. Padahal kan dia bawa mobil tuh. Waktu saya mau ngejar, ternyata si Jackie-nya udah nggak kelihatan, Pak. Dan akhirnya saya biarin aja, saya pergilah ke minimarket bentar, saya beli soda. Niatnya saya mau meredam suasana yang memanas tadi tuh loh, Pak. Tapi pas saya balik lagi ke tempat tinggal saya sekitar jam 6 sore, mobilnya si Jackie udah nggak ada di sana. Feeling saya dia sempat jemput lagi mobil tuh. Habis itu dia pergi, saya nggak tahu dia di mana. Itu kesaksian si Clay sama polisi untuk pertama kali, Wak. Nah, pada saat mendengar kesaksian itu, polisi menilai kesaksiannya si Clay itu sangat-sangat mencurigakan. Nah, nggak betul, nggak mungkin. Udah punya feeling juga polisi nih, Wak. Akhirnya polisi pun sepakat untuk mengerahkan tim khusus yang disebut dengan Mayor Case Squad atau MCS untuk bisa menyelidiki kasus ini. Gak lama kemudian MCS ini pun berhasil menemukan mobilnya Jackie yang ditinggalkan dalam keadaan kosong di Interstate 55. Ada tuh, Wak, mobilnya siapa nih, mobil Jackie nih. Nah, dengan adanya penemuan itu, polisi pun dengan segera langsung mengajukan surat perintah penggeledahan mobilnya si Jackie ini, Dan setelah itu juga mereka mengajukan surat perintah penggeledahan mobilnya Clay dan juga penggeledahan rumah tempat Clay terakhir kali bertemu dengan Jackie. Ya, nah pas polisi menggeledah mobilnya si Clay, Wak, mereka tiba-tiba menemukan ada banyak sekali bercak darah di pintu mobil bagian dalam mobilnya si Jackie. Bercak darah yang sama juga ditemukan di bagian belakang mobilnya Jackie. Kok ada darah nih, banyak kali darah di mobilnya dia. Akhirnya polisi pun langsung membawa si sampel darah itu ke lab untuk diperiksa lebih lanjut kan, Wak. Dan kalian tahu ini salah satu part yang menurutku sangat-sangat menjengkelkan. Kalian tahu, Wak, setelah sampel darah itu dicek, ternyata bercak darah di dalam mobilnya si Jackie itu, Wak, darah ikan. Darah ikan, usut punya usut barulah diketahui si Clay ini, lakinya ini sengaja melumurkan darah ikan di mobilnya dengan tujuan untuk ngetes polisi. Ini polisi udah mulai curiga nggak ya sama aku kalau aku taruh darah ikan di sini nih. Polisi bakal tetap curigaan aku, makanya memang udah gak lain siapa ini si Clay ini. Di-prank ya polisi waktu itu, ya Allah. Nah, meskipun polisi sempat di-prank sama siapa ini, sama si Clay, mereka nggak berhenti gitu aja, Wak. Mereka pun langsung lah kan menggeledah rumahnya si Clay, dan disitulah polisi menemukan ada sebuah bukti besar, Wak. Dimana di bagian lorong dalam rumahnya, polisi menyadari ada satu karpet yang hilang. Jadi ada macam satu area gitu kan, ini harusnya ada karpet. Ini kelihatan kok macam ada garis bekas karpet, tapi kok karpetnya nggak ada. Dan selain itu di bagian dinding samping lorong, polisi juga menemukan ada bercak darah. Dan pas polisi menggeledah rumah itu lebih jauh, mereka melihat ada satu ruang bawah tanah yang cukup sempit kali. Yang kalau mau masuk ke sana tuh macam harus merangkak gitu loh. Nah, polisi udah makin curiga kali sama si Clay, pun memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut, Wak. Dan kalian tahu, di ruang bawah tanah itulah polisi menemukan ada karpet yang hilang dari lorong rumah. Karpet yang hilang di atas tuh ada di bawah tuh. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung mengambil karpet tersebut. Dan pas karpet itu dibuka, Wah, mereka dibuat tercengang karena di dalam ya, di atas karpet itu banyak kali bercak darah. Tahu, singkat cerita bercak darah ini pun langsung diperiksa dan hasilnya menunjukkan bahwa kali ini darah itu betul-betul darah manusia. Bukan macam darah yang di mobil si Clay tadi itu, mobil ikan tunda. Mobil ikan pula, darah ikan tunda. Dan bisa kalian tebak darah itu darah siapa? Betul. Bercak tersebut terkonfirmasi sebagai darah istrinya, Jackie Waller. Dengan temuan bukti itu, polisi pun langsung yakin bahwa Jackie sudah meninggal dunia, Wak. Dan karena bukti-bukti tadi ditemukan di rumahnya si Clay, jadi ini bukan rumah temennya, Wak, ya, rumah si Clay, entah rumah keluarganya atau rumah singgahnya lah, pokoknya si Clay udah punya rumah lah waktu itu ya. Dengan ditemukannya bukti-bukti itu, polisi juga yakin bahwa pelaku yang sudah menghilangkan nyawanya Jackie Waller adalah
Clay Waller. Tapi sayangnya di momen itu polisi masih belum bisa nih Wak menemukan tubuhnya si Jackie, ya cuma darahnya aja. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk merekonstruksi serangkaian kejadian yang dialami Jackie pada hari ketika dia terakhir kali terlihat hidup ya. Dikerucutin lagi nih sama polisi kan, disusun lagi. Nah jadi Wak, sesuai dengan bukti-bukti yang ada, pada tanggal 1 Juni 2011 itu ketika si Jackie dinyatakan menghilang, di hari itu sekitar jam 11 siang Jackie memang bertemu sama si Clay di sebuah supermarket, sama-sama keterangan si Clay kan, ketemu mereka. Nah terus 2 jam kemudian aktivitas si Jackie ini pun kembali terekam di sebuah kamera ATM. Dan FYI Wak, rekaman video di ATM inilah yang terakhir kali menunjukkan kalau Jackie ini masih hidup. Nah ketangkap tuh dia di ATM kan. Terus beberapa saat kemudian CCTV di sebuah toko mainan merekam lagi aktivitas Clay yang datang dengan menggunakan pakaian berbeda. Jadi baju yang dipakai sama si Clay pada saat itu Wak, nggak sama dengan baju yang dia pakai waktu ketemu sama si Jackie di supermarket. Udah ganti baju. Dan pada saat itu Clay datang menggunakan mobil pick up bersama pacarnya dan juga anaknya si Maddox, anak laki-laki yang mau dijemputnya tadi itu ada di situ. Dah terus masih dalam rekaman CCTV yang sama Wak, pada saat itu polisi melihat di bagian belakang pick upnya si Clay ini terdapat sebuah kotak sampah berukuran besar. Terus pada malam harinya CCTV di tempat penyucian mobil merekam aktivitas Clay yang datang ke sana ke tempat cuci mobil ini ya dengan menggunakan pickup. Harusnya kan dia mungkin mau cuci mobil pickupnya itu ya kan. Tapi malam itu malah dinilai sangat mencurigakan Wak. Kenapa? Karena dari rekaman CCTV di sana terlihat bahwa mobil pickupnya ini digunakan untuk menderek sebuah kapal bot perahu kecil orang sana tuh lah. Diderek sama siapa ini sama pickup itu. Sampai di sini aku yakin banyak dari kalian heran kenapa kok tiba-tiba muncul bot ini Nat? Ini bot emangnya dipakai buat apa? Sama seperti kalian Wak, polisi juga mempertanyakan hal tersebut. Kenapa tiba-tiba kok bawa bot? Tadi kok bawa tempat sampah besar kali, sekarang kok tiba-tiba bawa bot ke tempat cuci mobil? Nah keberadaan kapal bot itu pun semakin membuat mereka curiga setelah polisi mengetahui bahwa di tempat penyucian mobil itu Clay justru bukan mencuci mobil pickupnya Wak. Dia justru mencuci setiap bagian bot dengan sangat teliti. Yang dicuci bukan pickupnya melainkan kapal bot atau dicuci. Macam fokus kali dia nyuci. Dari situ Clay ini tampak macam mau menghilangkan jejak-jejak yang melekat di bot itu tuh loh. Dan karena polisi sebelumnya menemukan ada bercak darah di rumahnya, secara otomatis polisi pun langsung menduga bahwa yang lagi dilakukan atau yang dibersihkan sama si Clay di bot itu pasti merupakan bercak darah. Iyalah. Nah dengan tujuan mengumpulkan lebih banyak saksi, polisi pun segera langsung menyebarkan informasi tentang deskripsi kapal bot tersebut kepada publik. Barangkali ada yang pernah melihat aktivitas Clay dengan botnya itu di hari hilangnya si Jackie ya kan, di-share tuh sama polisi. Dan setelah informasi bot itu tersebar Wak, seorang saksi dari Alexander County pun mengaku bahwa dia pernah melihat seorang laki-laki sedang menaiki bot tersebut di sungai Mississippi. Dan dia bilang kalau laki-laki yang dilihatnya itu sedang berlayar menyeberangi sungai menuju ke sebuah pulau terpencil bernama Devil's Island, ya, pulau setan namanya, di situ. Dan setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi pun langsung akan meluncur ke Devil's Island itu untuk bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi Wak, sayangnya setelah mereka berkali-kali nih menyisir daerah tersebut, pulaunya pun nggak terlalu besar Wak. Udah disisir tuh tiap jengkal sama polisi kan, polisi masih belum bisa menemukan tanda-tanda keberadaan Jackie. Karena penyelidikan pada saat itu buntu, polisi pun memutuskan untuk balik lagi nih menginterogasi si Clay kan. Tapi walaupun sudah diinterogasi berulang kali Wak, si Clay ini tetap menyangkal keterlibatannya dalam hilangnya si Jackie. Clay pun gak bersikap kooperatif Wak dalam kasus ini. Bahkan ketika kabar tentang hilangnya Jackie ini semakin tersebarnya, si Clay ini malah menanggapinya dengan melakukan tindakan-tindakan nekat. Kalian tahu, ketika polisi ini sedang melakukan penyelidikan ya, Clay ini tidak segan-segan untuk mendatangi si penyidik-penyidik ini dan mengacungkan jari tengahnya sambil bilang, "Bongak kalian semua. Kalian gak akan bisa menemukan apa-apa." Itu kata dia. Kok di sini udah sudah dinilai tidak sopan kamu, ya kan? Nah sikapnya si Clay yang semakin kelewat batas ini pun membuat keluarga si Jackie jadi ketakutan Wak. Keluarga Jackie sampai ketakutan ya. Harusnya mereka yang marah, harusnya kalau aku jadi keluarga si Jackie juga aku hantam kepala si Clay itu kan. Jadi mereka yang jadi ketakutan gitu loh Wak. Dan sejak Jackie menghilang Wak, pihak keluarga sama sekali tidak mempercayai Clay dalam merawat ketiga anak kembar mereka. Ya iyalah. Oleh karena itu di pihak keluarga Jackie berusaha keras banget berusaha keras sekali Wak, supaya mereka dapat mengambil alih hak asuh ketiga anak tersebut. Dan setelah mereka mengajukan, alhamdulillahnya pihak berwenang pun akhirnya mengabulkan permohonan itu, dimana ketiga anak kembarnya Jackie ini pun secara resmi berada dalam asuhan
Cheryl, sang kakak perempuan si Jackie yang udah dekat kali sama si Jackie itu jatuh ke dia. Dan sejak keputusan tentang hak asuh anak tersebut disahkan, Clay nggak terima, marah dia. Saking kesalnya si Clay waktu itu, dia langsung meneror dan mengancam keluarga Cheryl apalagi. Dalam ancaman tersebut si Clay berkata bahwa aku nggak bakal segan-segan ngabisin nyawa kau ya Cheryl ya. Kalau kau masih bersikukuh ngambil ketiga anak itu dari aku bunuh kau. Itu kata dia, nggak ada takut-takutnya si Clay ini doh. Nah karena ancaman-ancaman dari Clay ini udah semakin meresahkan, mereka pun akhirnya keluarga si Cheryl ini sepakat untuk melaporkan si Clay ke kantor polisi. Dan setelah 4 bulan sejak Jackie menghilang, akhirnya Clay Waller secara resmi ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya. Nah jadi pada bulan September tahun 2011 si Clay akhirnya ditangkap ya kan. Tapi pada saat itu dia ditangkap bukan karena dugaan penghilangan nyawanya si Jackie karena waktu itu kan tubuhnya si Jackie belum juga ditemukan kan. Dan polisi juga belum punya bukti kuat untuk yang menunjukkan kalau si Clay ini adalah pelakunya. Jadi waktu itu si Clay ini ditangkap polisi gara-gara dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang dinilai sudah menakut-nakuti dan juga mengancam keselamatan si Cheryl. Dia ditangkap gara-gara neror si Cheryl bukan gara-gara dugaan penghilangan nyawanya si Jackie. Hal itu tentu termasuk dalam tindakan kriminal dan karena bukti-bukti yang terpampang jelas ini ya waktu dia neror Cheryl, alhasil si Clay ini pun langsung ditangkap. Dan kurang lebih sebulan kemudian Clay pun resmi mendekam di penjara selama 5 tahun atas tindakan terornya kepada si Cheryl ini. Dan selama si Clay di penjara, disitulah polisi masih terus berusaha menggali lagi informasi dari si Clay ini mengenai hilangnya Jackie. Jadi nggak dilupakan aja sama polisi soal kasusnya si Jackie. Orang Jackie belum ketemu kok. Tapi sama seperti interogasi-interogasi sebelumnya, Clay masih saja menyangkal dan bahkan dia merasa bahwa dalam kasus ini justru aku inilah yang korban sebenarnya Pak Polisi, kata dia. Dan meskipun interogasi dengan Clay tidak mendapatkan hasil yang signifikan, polisi tetap tidak menyerah dalam mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian sejak Jackie menghilang, tepatnya pada tahun 2013, polisi pun akhirnya merasa sudah punya cukup bukti untuk mendakwa Clay sebagai terduga pelaku dalam kasus penghilangan nyawanya si Jackie. Jadi meskipun jasadnya si Jackie ini masih belum juga ditemukan ya, polisi tetap membawa si Clay ke pengadilan untuk didakwa atas kasus pembunuhan tingkat pertama dan juga atas tuduhan penghilangan barang bukti. Tetap dibawa ke kasusnya itu, ke kasusnya si Jackie. Nah tapi meskipun keluarganya Jackie sangat ingin Clay mendapatkan hukuman seberat-beratnya, di momen itu ternyata pihak keluarganya Jackie juga memiliki satu keinginan besar yang hanya bisa diwujudkan dengan bantuan si Clay. Bisa kalian tebak keinginan apa dari keluarganya si Jackie ini? Betul, pihak keluarga Jackie sangat ingin agar Jackie dapat pulang dan memperoleh tempat peristirahatan yang layak, Kami juga pengen jasad si Clay itu balik biar kami bisa memakamkannya dengan layak, dia dapat peristirahatan yang layak gitu. Akhirnya kan sebelum si Clay ini betul-betul didakwa atas kasus ini, polisi pun memutuskan untuk membuat sebuah kesepakatan sama si Clay, di mana kesepakatan tersebut berisi dakwaan terhadap kau Clay bakal diturunkan dari pembunuhan tingkat pertama menjadi pembunuhan tingkat kedua, dan kau cuman akan hanya dikenakan tahanan selama 20 tahun lamanya asal kau mau mengakui seluruh perbuatanmu di depan kamera. Maksudnya macam direkam gitu. Dan kau juga harus bersedia menunjukkan kepada kami di mana jasad Jackie berada. Sampai kayak gitu polisi, ngaku kami turunkan hukumanmu. Clay dapat penawaran itu langsung setuju dia. Oke. Ya. Turunin betulan ya hukuman aku ya. Dan singkat cerita, di interogasi berikutnya akhirnya si Clay mau mengaku bahwa memang akulah yang sudah menghilangkan nyawanya Jackie. Ngaku dia. Dan pada saat itu Clay juga menyebutkan satu lokasi yang dia gunakan untuk mengubur Jackie selama ini, Sebuah lokasi yang sebenarnya sudah pernah didatangi sama diselidiki sama polisi, Mana tadi? Masih ingat kalian? Pulau terpencil yang namanya Pulau Setan tuh, Devil Island tuh, di situ rupanya. Nah penasaran kalian dengan pencarian Jackie di pulau tersebut? Masuk. Nah setelah mendengar kesaksian Clay, tanpa menunggu waktu yang lama polisi pun langsung kembali lagi menyisir seluruh daerah Devil's Island ini. Clay waktu itu juga ikut serta dalam penyelidikan itu, Tapi sayangnya setelah 2 tahun berlalu, Clay mengaku aku lupa lah di mana persisnya ku tanam ini, ku kubur siapa? Ku kubur si Jackie, Pak. Dan hal itu akhirnya sempat membuat penyelidikan ini tertunda kan. Tapi untungnya tidak lama kemudian Clay menyampaikan satu fakta yang agak sangat mencengangkan, Kalian tahu, di momen itu si Clay ini bilang,
Saya sih sebenarnya lupa Pak di mana jasad Jeki itu saya kubur. Tapi dulu Pak ya, seingat saya sempat menaruh banyak sekali pupuk di atas tubuhnya waktu saya menguburin dia Pak. Seingat saya iyalah kayak gitu katanya. Nah polisi yang mendengar kesaksiannya si Clay ini pun langsung mikir kalau memang betul-betul si Clay ini menaruh pupuk di jasadnya si Jeki ini, maka besar kemungkinan akan ada pohon yang mati dari akarnya karena kebanyakan pupuk. Dan akhirnya polisi pun segera mempelajari lokasi itu dengan teliti sampai akhirnya beberapa dari mereka atau beberapa detektif pun menemukan ada 3 pohon di lokasi yang sama, di mana salah satu pohonnya ini betulan layu mati pohon tuh. Karena curiga kan polisi pun langsunglah menggali tempat itu Wak. Dan tidak lama kemudian mereka pun akhirnya menemukan sesuatu yang menjadi jawaban besar dari kasus ini. Sesuai dugaan, tepatnya pada tanggal 29 Mei 2013 di tempat itulah polisi akhirnya menemukan tubuhnya Jeki. Bagian pertama yang itu polisi temukan adalah bagian lututnya si Jeki Wak. Lalu mereka juga menemukan sisa-sisa kerangka lainnya lengkap dengan celana jeans berwarna birunya si Jeki yang terkubur juga di lokasi itu. Nah besoknya nih polisi pun langsung menyusun kembali potongan-potongan tulang itu hingga membentuk satu kerangka yang utuh. Dengan ditemukannya kerangka tersebut, pencarian panjang yang dilakukan polisi terhadap Jeki Waller pun akhirnya menemukan titik terang. Jasad Jeki pun akhirnya dikembalikan lagi kepada keluarganya, meskipun juga pihak keluarganya ini merasa sangat lega lah gitu kan dengan ditemukannya jasad keluarga mereka ini. Hal ini juga pastinya menjadi sesuatu yang sangat berat sekali bagi mereka Wak. Dimana di momen inilah mereka harus memberitahu kepada ketiga anak kembar Jeki tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah fakta mengejutkan yang selamanya akan menjadi luka mendalam bagi mereka bertiga, yaitu fakta bahwa ibu mereka sudah meninggal dunia secara tragis, di mana yang menjadi pelakunya adalah ayah mereka sendiri, orang yang mereka percaya. Dan di tengah kesedihan yang berkecamuk itu, pihak keluarga akhirnya memakamkan Jeki dengan layak di Woodlawn Cemetery, Missouri. Dan ini nih Wak, tambahan informasi aja. Di hari ketika Jeki dimakamkan itu adalah bertepatan dengan perayaan anniversary pernikahan kedua orang tuanya. Orang tuanya siapa? Si Jeki. Ya Allah, kebayang gak sih kalian Wak, mereka merayakan anniversary dengan cara memakamkan anak perempuan yang sangat mereka sayangi. Nggak terbayang aku sesedih apa orang tuanya si Jeki pada tanya itu ya Wak ya. Ya Allah. Dan setelah jasad Jeki ini ditemukan dan dikebumikan dengan layak Wak, Clay pun kembali dituntut untuk memenuhi poin kesepakatan lainnya. Ingat kalian tadi di awal aku bilang apa? Kalau selain harus menunjukkan di mana kau menyembunyikan jasadnya si Jeki, kau juga harus mengaku di depan kamera tentang apa saja yang sudah kau perbuat terhadap si Jeki. Ya kan? Nah singkat cerita Wak, Clay pun akhirnya maulah itu kan menceritakan dengan detail nih tentang apa saja yang sudah dia lakukan sama si Jeki. Clay bilang waktu itu, setahun sebelum tragedi penghilangan nyawa itu terjadi, Jeki ini sudah berkata sama saya mengenai rencana perceraian dia. Dia pengen cerai sama saya. Nah Clay yang tidak terima dengan hal itu seketika langsung marah Wak. Dia juga mengancam akan membunuh si Jeki apabila Jeki nekat mengambil anak-anak darinya. Clay terus menerus lah itu kan memperingatkan si Jeki tentang ancaman tersebut. Sampai akhirnya di tanggal 1 Juni 2011 itulah si Clay betul-betul menghabisi nyawa istrinya itu. Jeki memang datang nih ke rumahnya si Clay untuk melakukan hubungan badan yang terakhir kali. Sekali lagi aku tekankan nih Wak ya, ini berdasarkan kesaksiannya si Clay di depan kamera nih ya. Dia memang Pak datang ke tempat saya, katanya dia mau berhubungan badan. Lalu setelah kami selesai berhubungan badan, kami lagi di dapur nih. Nggak sengaja waktu itu si Clay nabrak si Jeki sampai buat hidungnya si Jeki ini berdarah. Nabrak. Nah Jeki yang marah hidungnya berdarah itu Wak, akhirnya langsung ngancam si Clay akan melaporkan hal tersebut ke polisi dengan tuduhan KDRT. Nah di momen itulah si Clay ini pun terbakar amarahnya. Dia pun dengan nekat langsung menghajar Jeki sampai berdarah dan langsung dicekik si Jeki ini sampai tewas di atas karpet tadi itulah. Dan setelah itu Clay pun langsung membawa jasadnya Jeki ini menggunakan kotak sampah besar yang dia taruh di belakang pickupnya, itu betul. Dan dengan menaiki kapal, si Clay pun segera menuju ke Devil Island untuk menguburkan Jeki. Dalam kesaksiannya itu Wak, intinya nih Clay itu justru menyalahkan Jeki atas kejadian tragis ini. Clay merasa bahwa dia dapat dengan nekat menghabisi nyawa istrinya karena sudah terprovokasi oleh ulahnya si Jeki sendiri. Playing victim si Clay ini Wak, dia juga bersikukuh mengatakan bahwa kematian Jeki ini terjadi secara spontan Pak, nggak sengaja saya. Tapi
Tapi kesaksiannya itu dengan mudah terpatahkan oleh ucapannya dia sendiri, Wak. Kalian tahu kenapa? Di dalam interogasi yang sama, Clay mengaku dia sudah menggali kuburan Jackie di Devil Island itu tanggal 31 Mei. Ya, 1 hari sebelum Jackie tewas. Hah? Kok bilang gak sengaja, tapi sehari sebelumnya udah aku gali makam buat istrimu tuh. Gak direncanakan tuh namanya. Hal itu tentunya membuat polisi yakin bahwa kematian Jackie ini sebenarnya sudah direncanakan. Ngapain gue sibuk-sibuk nggali makam di situ? Dan di situ polisi merasa bahwa sampai akhir kesaksiannya sebenarnya masih ada sekali banyak hal yang tidak disampaikan secara jujur oleh Clay. Tapi karena dia ini sudah memenuhi kesepakatan mereka di awal tadi, Clay pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama hanya 20 tahun aja, Wak. Sebenarnya banyak, Wak, pihak yang tidak terima dengan putusan ini. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama juga. Tapi tenang, Wak, tenang. Masa tahanan si Clay Waller ini akhirnya bertambah juga kok. Kok bisa? Nat kan udah sepakatnya 20 tahun maksimal. Nah, jadi ternyata, Wak, ketika si Clay ini menyampaikan kesaksiannya itu, secara tidak langsung dia juga mengakui sebuah kesalahan fatal lainnya, di mana Clay sudah mengaku kalau dia membunuh Jackie di rumahnya dan mengubur Jackie di Devil Island. Ya kan? Nah, ternyata, Wak, TKP tempat Jackie dihabisi nyawanya ini masih berada di kawasan Missouri. Sedangkan lokasi Jackie dikuburkan berada di luar negara bagian, yaitu di mana? Di daerah Illinois. Dan hal itu melanggar undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga antar negara bagian. Akhirnya apa? Atas perbuatan tersebut, Clay pun dijatuhi hukuman penjara selama 35 tahun. Mengikuti hukuman di Illinois tadi. Jadi nantinya nih ya, setelah dia menyelesaikan masa tahanannya 20 tahun di Missouri, Clay akan melanjutkan hidupnya di penjara selama 35 tahun kemudian. Jadi kalau di total, si Clay ini akan mendekam di penjara untuk menebus segala perbuatan jahatnya ini selama lebih dari setengah abad, 55 tahun. Kok rasa lah itu, Clay? Padanmu gagau. Udah ngarap-ngarap, yes, diringankan. Rupanya kena 2 hukuman dari tempat bagian yang berbeda. Mampus. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang penghilangan nyawa yang menimpa Jackie Waller. Diketahui kemudian akhirnya ketiga anaknya Jackie diadopsi, Wak. Dan alhamdulillahnya pada saat ini ketiga anak Jackie pun tumbuh sebagai anak yang sehat, tangguh, dan juga ceria karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang atau keluarga yang sangat menyayanginya. FYI, Wak, pada saat itu Clay ini juga sempat menulis sebuah manuskrip buku berjudul If You Take My Kids, I Will Kill You. Ya, tapi pihak berwenang melarang si Clay mengambil keuntungan dari buku itu. Nggak boleh. Dan sebaliknya juga pihak berwenang ini menggunakan manuskrip itu sebagai bukti tambahan bahwa memang si Clay ini betul-betul terlibat kok dalam kasus penghilangan nyawanya si Jackie itu. Bukan yang tidak sengaja, memang udah kau rencanakan kok. Kasus ini betul-betul buat perasaan kita campur aduk nggak sih, Wak? Di satu sisi nih kita diperlihatkan bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pasti masih ada keluarga yang dapat menjadi tempat kita pulang gitu kan. Macam si Cheryl itulah, kakaknya si Jackie nih yang selalu pasang badan untuk membela Jackie adiknya ya kan. Walaupun dulu dia kecil nggak dekat, besar dilindunginya kali adiknya. Tapi di sisi lain kita ini juga macam diperlihatkan bahwa ternyata tidak semua orang yang kita anggap keluarga itu punya perasaan macam tulus. Perasaan yang pasti dia akan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara. Macam si Clay ini loh, orang terdekat loh, suaminya tega dihabisinya nyawa istrinya sendiri ya kan. Kita berdoa lah sama-sama ya, semoga kejadian ini tidak pernah terulang kembali, Wak, ya. Semoga Jackie mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kesabaran dan kekuatan berkali-kali lipat. Amin. Dan yang terpenting selain itu, mari kita berdoa semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like. Ntar lu. Ntar. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.